Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Ika Zulfa Mutia, yang kedua Ipah Riani Rahman, dan yang ketiga yaitu Wahyu Ramadhani. Kami akan menjelaskan tentang biaya modal. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal juga merupakan konsep penting dalam analisis investasi yang dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Mudahnya, biaya modal merupakan rata-rata biaya dana yang akan dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Dapat pula diartikan bahwa biaya modal suatu perusahaan adalah bagian atau suku rate yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memberi kepuasan pada para investornya pada tingkat resiko tertentu. Perhitungan biaya modal sangatlah penting dengan alasan yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan, mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimalkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Yang ketiga yaitu keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Faktor-faktor yang menentukan biaya modal yang pertama, keadaan-keadaan umum perekonomian, yang kedua, biaya jual saham suatu perusahaan, yang ketiga, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen, dan yang terakhir, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan biaya modal yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber dana. Hal ini penting untuk mengidentifikasi sumber dana yang diperoleh. Ada dua sumber dana yang umum digunakan yaitu utang dan saham. Yang kedua yaitu menghitung biaya modal individual. Dan yang ketiga menghitung WCC atau Weighted Average Cost of Capital, yaitu merupakan perhitungan cost of capital berdasarkan porsi debit atau utang dan equity atau ekuitas dari perusahaan. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi model biaya modal diantaranya. 1. Risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atau suatu investasi. Yang kedua yaitu biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki rasio bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Yang ketiga, risiko keuangan bersifat konstan. Dan yang keempat yaitu kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen atau dividen perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu struktur pembiayaan modal yang optimal pada perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah memberikan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga harga saham bisa maksimum. Nah, dari pernyataan ini kita bisa ditarik sebuah pertanyaan yaitu bagaimana cara untuk menentukan struktur modal yang optimal. Nah, maka seorang manajer bisa menggunakan formulasi Weighted Average Cost of Capital atau WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. WACC dihasilkan dari proporsi penyesuaian tingkat utang dan modal dengan pertimbangan risiko keuangan yang sangat diminimalisasikan. Namun, dalam praktik WACC bukan satu-satunya formulasi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan keputusan yang optimal. Selanjutnya, saya Ipah Riani Rahman yang akan membahas mengenai fungsi biaya modal dan jenis biaya modal. Yang pertama yaitu fungsi biaya modal. Fungsi biaya modal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Kemudian yang kedua sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari suatu usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu jenis biaya modal. Jenis biaya modal terbagi menjadi dua yaitu biaya modal individu dan biaya modal keseluruhan. Nah,
Yang pertama kita akan membahas mengenai biaya modal individu, di mana biaya modal individu ini adalah biaya modal rata-rata dari biaya tiap jenis modal yang dikeluarkan. Dan biaya modal individu ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian seperti biaya modal hutang jangka pendek, biaya modal hutang jangka panjang, biaya modal saham preference, serta biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai biaya modal hutang jangka pendek. Biaya modal hutang jangka pendek adalah biaya yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang perniagaan, hutang wesel, dan hutang jangka pendek dari bank. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut beserta dengan keterangannya. Contohnya yaitu suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit, bunga 5%, tax rate 30%, maka biaya hutang setelah pajak. Jadi yang ditanyakan berapa biaya hutang setelah pajak? Maka jawabannya diketahui KB sama dengan 5%, T sama dengan 30%, dan yang ditanyakan KT, maka KT sama dengan KB dikali 1 dikurang T, yaitu 0,05 dikali 1 dikurang 0,3, maka hasilnya 0,035 atau 3,5%. Jadi jawabannya 3,35%. Kemudian hutang jangka panjang, di mana biaya modal hutang jangka panjang ini adalah biaya atas hutang jangka panjang berupa obligasi. Maka rumus yang digunakan sebagai berikut beserta dengan keterangannya. Contohnya, PT Ardrabis menjual obligasi dengan nilai Rp2.000 per lembar, bunga per tahun 5% dengan jangka waktu 10 tahun. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar Rp1.900 per lembar. Tingkat pajak 40%, berapa biaya hutang cost of debit akibat penjualan obligasi tersebut? Maka jawabannya yaitu diketahui N sama dengan Rp2.000, K sama dengan 5%, C sama dengan 5% dikali 2.000, maka hasilnya 100, N sama dengan 10, NO sama dengan Rp1.900, T sama dengan 40%, dan yang ditanyakan KD, maka KD sama dengan 100 ditambah 2.000 dikurang 1.900 dibagi 10 dibagi 200 2.000 ditambah 1.900 dibagi 2, maka hasilnya 0,564 atau 5,64%. Kemudian, menghitung biaya modal yang obligasi setelah pajak. Rumusnya sebagai berikut. Maka, 5,64% dikali 1 dikurang 40%. Jadi jawabannya 3,384%. Kemudian yang ketiga, biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan dana dengan menjual saham preferen. Pada saham preferen, pemegang saham menerima dividen dengan jumlah yang tetap secara rutin. Kemudian, saham preferen menjadi yang diutamakan dalam pembagian dividen apabila perusahaan mendapatkan omset. Pemegang saham lebih diprioritaskan atas keuntungan perusahaan. Tidak hanya memperoleh dividen, namun pemegang saham juga berhak atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa. Kemudian rumus yang digunakan sebagai berikut beserta dengan keterangannya. Adapun contohnya yaitu saham preferen PT Ardrabis bernilai nominal Rp1.000 per lembar dengan dividen 7%. Biaya penjualan saham 1% atau Rp10 per lembar. Saham dijual dengan harga Rp980 per lembar. Hitung biaya modal saham preferen. Maka jawabannya diketahui D sama dengan 7% dikali 1000, VP sama dengan 980 dikurang 10. Maka yang ditanyakan KP, dan jawabannya KP sama dengan D per VP. Rumusnya yaitu D per VP. Jadi 7% dikali 1000 dibagi 980 dikurang 10, hasilnya 0,0722 atau 7,22%. Kemudian yang terakhir yaitu biaya modal saham biasa dan laba ditahan, di mana saya akan menjelaskan yang pertama biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa adalah biaya
mewakili kepemilikan perusahaan oleh pemegang saham ekuitas berikut beserta dengan keterangannya. Kemudian, contohnya, jika dividen saham pada PTR Drabis diharapkan tumbuh 10% per tahun, dividen yang diharapkan tahun pertama adalah Rp200 dan harga pasar saham seharga Rp2.000. Berapa biaya ekuitasnya? Jadi yang ditanyakan biaya ekuitasnya. Maka jawabannya D sama dengan 2000, P sama dengan D sama dengan 200, P sama dengan 2000, G sama dengan 10%, dan yang ditanyakan KC. Maka KC sama dengan D dibagi P ditambah G. Maka 200 dibagi 2000 ditambah 10%, yaitu 0,1 ditambah 0,1, maka hasilnya 0,2 atau 20%. Kemudian yang biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan adalah biaya dari penggunaan sumber saham biasa. Besarnya biaya laba ditahan merupakan tingkat pendapatan investasi dari saham yang akan diterima oleh investor jika investor menginvestasikan sendiri dalam kesempatan investasi lain dengan jenis perusahaan dan risiko yang sama. Kemudian rumus yang digunakan sebagai berikut beserta dengan keterangannya. Contoh soalnya, harga saham biasa sebesar Rp1.000 per share, dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama sebesar 40 per share. Tingkat pertumbuhan dividen selama 5 tahun yang lampau rata-rata 6%. Jika average tax rate adalah 20% dengan biaya makelar brokerage cost sebesar 5%, maka hitung biaya modal ditahan. Maka jawabannya diketahui D sama dengan Rp40, P sama dengan Rp1.000, G sama dengan 6%, T sama dengan 20%, B sama dengan 5%. Dan yang ditanyakan KR. Jadi sebelum menjawab KR ini, maka kita harus menyelesaikan dulu KC-nya, yaitu KC sama dengan D dibagi P ditambah G, yaitu 40 dibagi 1000 ditambah 6%. Maka 0,04 ditambah 0,06, jadi 0,1 atau 10%. Kemudian baru dicari KR-nya, di mana KR ini sama dengan KC dikali 1 dikurang T dikali 1 dikurang B, yaitu 0,1 dikali 1 dikurang 0,20 dikali 1 dikurang 0,05. Maka 0,1 dikali 0,80 dikali 0,95. Maka hasilnya 0,076 atau 7,6%. Maka hasilnya 0,76. Kemudian jenis biaya modal yang kedua yaitu biaya modal individu, biaya modal keseluruhan, di mana biaya modal keseluruhan ini adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Misalnya dalam menentukan proyek investasi yang harus diambil dapat ditentukan dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa datang. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.